Karena saya umur 6 tahun yatim ibu meninggal. Piatu. Oke. 8 tahun bapak meninggal. Kita cinta rakyat sama bangsa kita. Insya Allah kita bisa berbuat banyak buat negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di depan saya ada orang yang paling berbahaya. Kalau kemarin saya bilang sangat berbahaya, ini paling berbahaya. Paling berbahaya dari rezim ke rezim, tapi awet muda ya. Makanya saya panggil Bang terus, yaitu Bang Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ini satu kehormatan bagi Abang mau datang ke sini. Jadi ada beberapa orang yang sudah datang ke sini, tapi Bang Rizal paling memberikan kehormatan. Karena calon presiden soalnya. Refli, gimana Bang? sebelum saya datang ke sini, Iya. saya menduga Refli rumahnya rumah biasa. Waduh, biasa kan ini? Ternyata saya datang ke sini keren banget, keren abis. Keren habis. Udah gitu katanya nggak pakai arsitek, nggak pakai struktur engineer. Iya, ngarang sendiri Bang. Ini sih bukan hanya nekat, tapi canggih juga. Jadi gini, kalau saya nggak pakai arsitek nggak apa-apa, tapi harus pakai sipil engineer. Sipilnya sipil kampung, maksudnya tukang kampung kan. Jadi saya beli rumah ini Bang, sebenarnya untung. Rumah ini rumah yang terbengkalai selama 2 tahun. Dan pemiliknya itu kecelakaan. Dia yang ninggalin anaknya, tapi anaknya mungkin nggak mampu bayar pajak, kemudian listriknya juga akhirnya mati. Jadi 2 tahun kosong itu penuh dengan pohon-pohon bambu. Jadi kayak rumah hantu. Dan ini juga tusuk sate kan. Kalau feng shui Cina nggak mau orang, tapi tusuk satenya dengan musola. Jadi nggak mempan tuh feng shui. Tusuk sate dan akses jalannya cuma satu. Jadi kalau Abang datangnya di bawah jam 11 itu masih ada pasar kaget. Makanya jadi jatuhnya murah. Jadi di tengah kota yang tersembunyi. Lumayan lah. Itu kalau kita lihat tadi tamannya juga bagus sekali. Saya baru nyangka Refli ini taste. Alamnya luar biasa. Ya kan? Saya bercandain tadi. Refli kalau gini sih kita nggak usah kuasain istana lah, ini udah istana sendiri. Kalau malam Bang di sini enak. Kita bisa memandang lampu-lampu. Jadi udah kayak di istana juga gitu. just kidding ya sama daerah sekalian. Jadi memang ya ini anulah Bang, kalau dulu kan berkah-berkah pilkada lah. Jadi sebagai lawyer-lawyer pilkada kan zaman dulu, karena saya dianggap orang yang paham pilkada, banyak klien datang kan. Cuma dasar saya bodoh. Begitu ada judicial corruption di MK, saya teriak. Dan yang saya tembak itu tidak tanggung-tanggung kan, Akil Muhtar. Ya, dan akhirnya terpilih sebagai ketua. Saya hampir tersingkir lah dalam percaturan itu karena orang nggak percaya saya akhirnya. Tapi setelah dia tertangkap 3 tahun kemudian kan 2010 kasusnya itu ada ininya. 2013 dia tertangkap, orang baru percaya kalau MK sudah kena mafia korupsi juga. Dan setelah itu ada lagi Patrialis Akbar kan. Sebelumnya ada hakim yang kena juga, dia mengundurkan diri. Jadi sebenarnya ya ada 3 hakim yang sudah bermasalah. Tapi ya oke lah, itu masalah long time ago, udah 11 tahun ya. Bang, saya ingin memulai dari ini pertanyaan yang barangkali Abang tidak duga. Kalau Abang mendescribe diri Abang sendiri dengan 3 kata, apa Bang? Dari situ saya akan bergerak tanya Abang. 1 kata saja, setiap dari 3 kata itu. Cinta.
Wah, the love ya? Cinta Indonesia. Enggak dong, satu kata aja. Oh, cinta. Oh ya, cinta doang. Cinta, oke. Dua? Ulet. Ulet, oke. Tiga? Rakyat. Apa? Rakyat. Oh, rakyat. Oke. Abang jelaskan kenapa love. Jangan sampai seperti Julia Robert. Love, eat, and apa gitu. Jadi dia di Amerika, di Italia, dan di Bali. Karena di tiga itu. Kenapa love, Bang? Mungkin Refli. Ya. Karena saya umur 6 tahun yatim piatu. Ibu meninggal. Oke, piatu. Oke. 8 tahun bapak meninggal. Berarti 6, 8 itu sudah yatim piatu. Oke. Udah yatim piatu. Jadi istilahnya itu menginginkan, membayangkan kita punya bapak ibu. Oke, kehidupan rumah tangga yang utuh ya. Gitu, yang utuh. Iya. Sayang kita pendek sekali ketemu ibu. Oke. Ya, tapi dia ninggalkan saya warisan luar biasa. Karena kita diajarin baca umur 3 tahun. Oke, jadi 3 tahun udah bisa baca? Ya, jadi warisan itulah yang bisa kita kemana-mana sampai hari ini. Iya. Kebiasaan baca itu. Iya. Ya, saya tinggal sama nenek saya di Bogor. Oke. Ya, jadi love. Oke. Karena kalau kita cinta pekerjaan kita pasti berhasil. Oke. Kita cinta keluarga kita, tentu kok kita bahagia. Oke. Kita cinta rakyat sama bangsa kita, insya Allah kita bisa berbuat banyak buat negara dan bangsa kita. Dimanapun posisinya ya? Dimanapun posisinya, di dalam sama di luar sistem. Iya, oke. Ya, saya di luar sistem banyak sekali memperjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Zaman Soeharto berhasil. Kita di luar perjuangkan undang-undang BPJS bersama Serikat Pekerja. 2 tahun lebih. 2 tahun BPJS. Kenapa saya bilang harus ulet itu tadi? Iya. Iya kan. Kemudian kita. Tapi belum selesai love-nya, baru kita nanti uletnya. Love-nya dulu selesaikan. Nah, memang penampilan publik saya. Iya. Garang, tegar gitu, ya kan. Ketus. Ini terus terang Bang ya, kalau misalnya orang bertemu Abang dan itu wartawan baru, zaman masih di Ekonit dulu, paling mengeluh sama Abang. Karena kalau nggak siap-siap, itu bisa di-kick. Kalau nggak siap-siap gitu. Gitu. Jadi sebetulnya yang kenal saya akan jauh ngelihat Rizal Ramli yang berbeda, yang doyan bercanda, yang doyan ngeledek. Jadi sobat era sekalian, saya ketemu Bang Rizal ini kenal tuh baru tahun 2020 secara dekat sebenarnya. Gara-gara saya nge-YouTube juga. Makanya di Life Begins at 50 buku saya nggak ada Bang Rizal. Ini ada 200 toko. Sebagian cebong, sebagian kampret. Nanti saya kasih ya Abang. Jadi mulai Panglima TNI, ada Kapolri, tapi ada Rocky Gerung juga, saya Didu di sini. Cuma Bang Rizal belum punya, belum ada. Gatot Nurmantio belum ada gitu. Oke, love Bang ya. Tapi jadi seperti paradoks Bang ya. Love karena mungkin Abang, betapa berharganya cinta itu kan. Walaupun sedikit, mungkin hanya 6 tahun merasakannya. Barangkali dari 6 tahun itu 4 tahun yang baru merasakan. 2 tahun mungkin terlalu kecil kan. 8 tahun ayah. Contoh sederhana, gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya nggak ngehormatin ibunya. I see. Saya itu marah. Kalau teman dekat kita ingetin. Kamu itu mesti bersyukur punya ibu gitu loh. Iya kan? Iya. Kita yang nggak punya ibu pengen banget punya ibu. Jadi yang kedua juga tentu banyak yang lihat kok saya persisten sekali untuk selalu berpihak belain rakyat, belain bangsa kita. Sebetulnya karena cinta juga. Cinta juga. Iya kan? Karena waktu mahasiswa saya ikut pertukaran pelajar di Jepang. Berapa lama?
Cuma 3 bulan. 3 bulan ya. Di Sofia Daigaku di Tokyo. Oke. Saya keliling Jepang. Saya kaget. Ini kan batu doang. Maksudnya Jepang tanahnya nggak sesubur. Iya, nggak seperti kita tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Dan tapi rakyatnya makmur. Oke. Nah itu penuh pertanyaan saya. Loh kok bisa? Ya kan kita jauh lebih kaya raya alamnya, rakyatnya itu hidupnya susah. Oke. Tapi saya juga sadar saya nggak kenal Indonesia karena saya gede di Bogor. Oke. SMP, SMA, terus di Bandung, ya kan. Jadi pulang dari situ saya keliling daerah-daerah miskin di pantai utara Jawa sampai Bali sama Lombok. Oke. Sama almarhum teman saya yang meninggal mahasiswa ITB. Oke. Karena pengen tahu apa sih masalahnya. Oke. Kita kan anak Jakarta Bogor, nggak kenal. Iya. The real Indonesia. Oke. Nah dari situ. Masih untung saya anak Sumatera, jadi saya tahu bedanya. Saya Sumatera melewati beberapa daerah kan. Begitu di Jawa kok beda banget Jawa sama Sumatera. Oke. Iya. Akhirnya itulah kenapa kita memutuskan masalah kita ini pendidikan. Oke. Karena waktu itu 8 juta anak Indonesia nggak mampu masuk SD. Iya kan? Akhirnya kita bikin gerakan anti kebodohan. Kita bikin paper, kita ajak Rendra untuk bantu kita. Rendra sastrawan. Oke. Dia bikin puisi khusus. Dibacakan di kampus ITB pada waktu Mengisap lisong, bukan? Sebatang lisong. Oh, oke. Itu basisnya. Mengisap lisong, menyaksikan Indonesia. Wah, luar biasa itu. Itu lagu apa? Ada filmnya yang Muda yang Bercinta. Muda yang Bercinta. Tapi di band. Tapi kemudian bisa diputar berapa tahun kemudian. Sumanjaya kita ajak. Oke. Nah itu butuh waktu hampir 2 tahun. Akhirnya pemerintah Soeharto waktu itu ambil alih ide ini, bikin undang-undang wajib belajar 6 tahun. Oke. Sehingga 8 juta anak ini bisa sekolah. 6 tahun ya. Nah tapi itu kan nggak mungkin kalau nggak ada cinta. Oke. Iya kan? Iya. Cinta kan harus ada dedikasi. Iya. Kita ngerjain itu dengan teman-teman hampir 2 tahun lebih gitu. Dan abang waktu itu di ITB berapa tahun? Saya waktu itu wakil ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Berapa tahun kuliahnya? Harusnya sih kita kan nggak selesai di ITB-nya. Oke. Karena kemudian bikin lagi yang lebih gede. Bikin buku putih perjuangan mahasiswa. Oke. Yang jadi basis gerakan mahasiswa seluruh Indonesia. Oke, kayak Jumhur juga nggak sempat selesai jadinya. Oke. Kampus ITB diduduki, kita dipenjara, diadili, dimasukkan penjara militer, suka miskin sama teman-teman hampir 1,5 tahun tuh di situ. Tahun berapa itu? Tahun 70? Tahun 78, 79. Oh, NKKBKK ya? Oh enggak, NKKBKK setelahnya. Oh setelahnya ya, sebelum itu NKKBKK. Masif pertama. Oke. Melawan pemerintahan otoriter. Jadi kan gerakan mahasiswa ini kan dinilai 66, 74, 78. Yes, kita yang 78. Baru 98. Ya, kita 78. Oke. Jadi intervalnya jauh banget dari 78 ke 98. Nah, buku putih itu diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson. Ben Anderson Australia ya. Dari Cornell. Oh, dia orang ini ya, orang Amerika ya, Ben Anderson. Ben Anderson. Oke, iya. Nah, terjemahannya lebih bagus dari aslinya. Oke. Karena ditambahin indeks, ditambahin penjelasannya, ditambahin foto. Jadi ilmiah banget. Jadi versi bahasa Inggrisnya jauh lebih ilmiah dari. Padahal dari terjemahan versi pamflet. Gitu. Itu buku putih itu masih ada sampai sekarang? Masih ada bisa di Google di internet. Apa judulnya? Itu judul bahasa Indonesianya buku putih perjuangan mahasiswa. Oke. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu lebih sulit mencari Indonesianya ketimbang Inggrisnya biasanya. Iya. Student. Oh ini ada nih. Ada ya. Buku putih perjuangan mahasiswa, bahkan ada PDF-nya nih. Iya. Jadi buku putih perjuangan mahasiswa 1978 Dewan Mahasiswa ITB. Iya. Oke. Jadi, nah kalau nggak ada cinta ngapain sih? Oke. Kita kan profesional aja dong. Iya. Pengen saya kan cita-citanya ingin
jadi fisikawan. Oke, dulu Karena saya pengagum Einstein. Einstein. Kecil. Dulu ITB ngambil fisika. Ngambil fisika. Oke. Ya. Ya, kalau orang ITB, Bang, ngambil ekonomi so easy, gampang banget. Oh iya. Tapi kalau orang sosial ngambil ITB nggak mungkin. Atau orang sosial ngambil ekonomi makro, pusing juga kepalanya biasanya. Ekonom-ekonom top di Eropa, di Amerika, yang menang Nobel, kebanyakan itu PhD dalam bidang matematika. masternya matematika, kalau iya. enggak fisika. Iya, soalnya jago di situ dia. Kalau kita ilmu sosial ini pusing kepala kita lihat angka-angka. Kalau kita berjuang untuk rakyat, kita kan pada dasarnya, walaupun rakyat kita kadang-kadang nggak ngerti juga apa yang di perjuangan diomongin, Iya. tapi mereka bisa merasakan, Oke. ya kan? Itu respons rakyat sama saya kalau saya jalan di daerah atau di mana-mana.